Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviatus Soleha. Saya Muhammad Wiki. Saya Siti Aisyah. Kami dari Prodi Perbankan Syariah S1 mahasiswa IAIN Madura Pamekasan Ingin mempersembahkan sebuah video vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Wasilul Khair. Semoga kalian bisa menikmati video vlog yang kami persembahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Oke, itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama ya nungguin. Sorry ya, tadi masih ada problem soalnya di jalan. Gak apa-apa kok, santai. Oh ya udah. By the way, jadi kapan nih yang mau bahas tugas yang kemarin tuh di kelas? Sekarang lah, kita kan janjinya hari ini. Aku juga udah bawa laptop nih. Nah iya bener tuh. Rumus AFR, cara 18. Nah ini udah sesuai kayaknya deh. Gimana? Nah, kita kan mau membahas tentang pola penilaian investasi dalam Islam. Nah, ini aku menemukan definisi investasi dalam Islam itu gimana, polanya itu gimana. Nah, investasi dalam Islam itu ini disebutkan kalau biasa disebut dengan investasi syariah. Investasi syariah itu yang bagaimana? Investasi syariah itu investasi yang jalannya itu berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Untuk prinsip-prinsipnya tuh yang seperti apa? Prinsip-prinsipnya itu sendiri di sini disebutin seperti kayak terhindar dari riba, tidak berlebihan, sama tidak melenceng dari landasan prinsip syariah itu sendiri. Jadi tidak boleh mengandung unsur yang berlebihan dan keluar dari konteks agama kita seperti itu. Aku juga nemu sih. Ini. Coba lihat. Nah, ini. Tujuan investasi adalah mendapatkan jumlah pendapatan keuntungan. Dan investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return pendapat dan juga risiko yang akan dihadapi. Dalam pengambilan keputusannya itu gimana ya saya? Kok aku bingung? Oh, jadi aku tadi udah search di Google kalau ada beberapa metode untuk mengidentifikasi tingkat risiko dalam berinvestasi. Jadi salah satunya yaitu metode ARR. Sini ada rumusnya juga, yaitu ARR sama dengan keuntungan dibagi dengan biaya investasi awal. Lalu dikalikan 100%. Nah, di sini ada contoh soalnya juga.
sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi dalam proyek dengan rincian yang pertama ada rincian biaya investasi awal sebesar 250 juta dan estimasi pendapatan per tahunnya sebesar 70 juta dan juga estimasi masa pakai suatu proyek selama 5 tahun. Jadi untuk menghitung ARR ini kita harus menggunakan rumus ARR. Nah, jadi ARR dibagi dengan keuntungan bersih rata-ratanya di sini sebesar 70 juta. Jadi 70 juta ini akan dibagi dengan 250 juta lalu dikalikan dengan 100%. Berapa hasilnya? Maka hasilnya di sini ada 28%. Selanjutnya NPV atau Net Present Value. Nah, metode ini untuk menilai rasio antara nilai dari kas masuk saat ini dengan nilai kas keluar pada periode tertentu. Nah, di sini aku sudah nulis untuk contoh soal yang aku temuin tadi. Jadi, rumus NPV itu adalah NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah rate. Nah, di sini aku menghitungnya hanya 1 tahun aja. Jadi NPV sama dengan C1. C1-nya merupakan arus kas sebesar 600.000 yang akan dihasilkan pada tahun depan. Di sini sudah dibagi dengan 1 ditambah dengan rate-nya sebesar 10%. Di sini ditulis 0,1 lalu dikalikan 1. Nah, 1 ini apa? 1 ini merupakan periode pertama. Jadi tahun pertama yang akan diprediksi. Jadi hasilnya 600 juta dibagi dengan hasil tersebut sebesar 1,1. Jadi hasilnya adalah 45.454.545 rupiah. NPV ini dapat dinilai bahwa investasi akan menghasilkan keuntungan sehingga layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga ada metode payback period atau menghitung seberapa lama investor akan mendapatkan kembali modalnya. Jadi di metode ini ada rumusnya sebagai berikut. Yang pertama itu PP sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Jadi di contoh soal yang tadi aku temuin untuk nilai investasinya sebesar 220 juta lalu dibagikan dengan kas masuk bersihnya sebesar 55 juta, maka hasilnya 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi mesin produksi tersebut diperkirakan adalah selama 4 tahun. Jadi metode yang terakhir itu ada metode DCF atau discounted cash flow. Nah, metode ini untuk mencari nilai investasi arus kas yang diharapkan untuk tahun berikutnya. Di sini aku sudah menemukan contoh soalnya, yaitu data proyek. Nah, untuk arus kas tahun pertama sebesar 100 juta, arus kas tahun yang kedua sebesar 110 juta, arus kas tahun ketiga sama dengan 120 juta. Nah, diskontonya atau rate-nya sebesar 5%. Nah, di sini ada rumus DCF sama dengan CF1 dibagi dengan 1 ditambah rate dan dikalikan periodenya atau N. Nah, untuk tahun pertama pengerjaannya adalah DCF sama dengan 100 juta merupakan arus kasnya lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,05 yang merupakan diskontonya lalu dikalikan 1 yang merupakan waktu dalam tahun sebelum arus kas yang akan datang terjadi. Jadi sama dengan 100 juta dibagi dengan 1,05 maka hasilnya 95,24. Untuk tahun yang kedua DCF sama dengan 110 juta lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,05 lalu dikalikan dengan 2 sama dengan 110
dibagi dengan 1,1025 sama dengan 99,68. Untuk tahun ketiga, DCF sama dengan 120 juta dibagi 1 ditambah 0,05 lalu dikalikan 3 sama dengan 120 dibagi dengan 1,157625 dibagi sama dengan 103,45 juta. Nah, jadi kita harus menggabungkan semua hasil dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Maka untuk tahun pertama hasilnya 95,24 juta ditambah dengan 99,68 juta ditambah 103,45 juta. Jadi nilai sekarangnya 29,8,30 juta. Jadi kalian udah paham belum? Oh, jadi gitu ya? Ya, Paham. Agak susah juga ya. emang agak susah sih, tapi untuk kalau udah paham enggak gampang. Kamu gimana, Fik? Udah paham belum? Udah paham nggak? Paham ya? Iya. Nah, kalau gitu kita balik aja yuk. Ya udah selesai juga kan? Ya. Kasih ya, Makasih, Sal, udah Arin. jelasin.